Allahu Akbar walillahil hamd. Ikhwah fillah rahimakumullah. Karena itu siapapun yang ingin imannya terjaga dan ia berhenti dari maksiat, mulailah pintu terdepan dengan taubatan nasuha. Taubat sungguh-sungguh. Tidak main-main, tidak sekedar-kedar, berazam. Strong desires makes miracle. Kemauan yang kuat. Aku harus hijrah. Aku harus berhenti dari kemaksiatan ini. Hidupku tidak lama di dunia ini. Aku akan hidup di akhirat selamanya. Aku akan masuk galian 2 meter. Tidak ada keluarga yang ikut bersamaku. Tidak ada harta yang menolong aku. Tekad kuat. Sebentar lagi aku akan wafat. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka yang bertobat, kemudian beriman, kemudian dibuktikan taubatnya dengan senang beramal saleh, maka Allah ganti keburukannya dengan kemuliaan. Amin. Kotornya dengan suci. Amin. Allahu Akbar. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta pada hamba yang bertaubat. Allah cinta, ikhwah fillah. Dengarkan dalam hadis qudsi. Engkau hambaku, tak kala engkau maksiat kau pergi meninggalkanku. Tetapi ketahuilah hai hambaku, aku tidak akan jenuh menunggu sampai kau bosan melakukan maksiat. Tak kala engkau bosan maksiat, lalu engkau datang kepadaku, aku Rabbmu yang menciptakanmu, akan mengampuni seluruh dosa-dosa. Karena itu Allah cinta dengan hamba-hambanya. Karena itu tidak ada karunia yang paling besar dalam hidup ini kecuali kesempatan taubat. Kesempatan taubat. Idza ahbabtu abdi ataitu fursatat taubat. Bila aku mencintai hambaku, maka aku beri kesempatan bertaubat pada hambaku itu. Dengarkan Allah berfirman dalam Al-Quran, laula fadlullahi alaikum warahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakin Allah yuzakki may yasha wallahu samiun alim. Kalau bukan karena karunia Allah, kalau bukan karena rahmat Allah, tidak satu pun di antara kalian yang aku beri kesempatan bertaubat. Tetapi aku memilih siapa di antara hamba-hambaku yang bertaubat kepadaku. Aku yang memilih. Jadi kalau Allah cinta hambanya, Allah pilih hamba itu untuk masuk dalam rahmatnya. Allah mendengar, Allah maha mengetahui. Subhanallah, Allah sayang pada kita. Maka itu orang yang bertaubat terjadi revolusi lahiriah. Revolusi batiniah. Lingkungan bergaul pun jadi berbeda. Tadinya ke diskotik sudah mulai ke masjid. Terjadi hijrah. Kawan-kawan pun yang tadinya ngomong dunia sudah ngomongnya soal akhirat. Hijrah. Kemudian ikhwah fillah rahimakumullah. Yang kedua, senanglah duduk di majelis ilmu, di majelis zikir. Ini akan meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Dapat ilmu kita di situ. Tidak bisa tidak. Kemudian perbanyak zikir. Zikir untuk menjaga iman. Iman memang turun naik. Tapi dia akan terjaga stabil kalau dijaga dengan zikir. Dengarkan. Wazkur rabbaka wa la tufarriqhu fa inna dzikraka sultan fil qarab. Teruslah kau ingat Allah. Allah menatapmu, Allah memperhatikanmu, Allah mendengarmu. Tadi beliau menjelaskan, malaikat mencatatmu. Surah Qaf ayat 18 yang beliau sebut tadi. Ma yalfitu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah kau berkata satu kata kecuali dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Arifin ulang. Tidaklah berkata satu kata kecuali dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Ingat Allah, ingat malaikat Allah yang selalu memperhatikan kita. Zikirmu akan menjadi sultan, raja, sultan yang menaklukkan nafsumu untuk tunduk patuh kepada Allah. Jadi nggak kuda liar lagi, kuda yang jinak tapi tetap kuat. Akhirnya apa? Kuat dia dalam ibadah, kuat dia beramal saleh, kuat dia tahajud, kuat dia membaca Quran, senang mentadaburkannya bahkan. Kuat dia sholat duha, kuat dia beramal saleh, kuat dia berdakwah, kuat dia berjihad. Subhanallah, Allahu Akbar. Berbalik jadinya. Kemudian, nah ini ikhwah fillah. Tadi yang Arifin bilang nafsu dirahmati apa? Ya zikir. Surah Al-Ahzab 41, 42, 43, 44.
Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Dengarkan, hai hamba-hamba Allah yang beriman, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya zikir dan bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi hingga petang. Niscaya Allah merahmati kalian. Tuh, dapat rahmat Allah. Jadi kalau banyak zikir, rahmat itu turun untuk kita. Maka itu orang yang duduk di majelis zikir, Allah turunkan malaikat Allah, kemudian rahmat Allah. Ini yang terjadi pada ikhwah fillah. Rasulullah SAW bersabda, dengarkan, kenapa ini yang terjadi pada majelis zikir? Kenapa ikhwah terus berzikir? Kenapa banyak orang terus berzikir? Ini rahasianya, di antaranya. Tidaklah suatu kaum duduk, lalu mereka zikir bersama. Selesai mereka berzikir, para malaikat yang menyertai mereka berzikir berkata, dengarkan kata-kata ini. Para malaikat yang menyertai mereka berzikir. Perhatikan Al-Ahzab. Setelah zikir malaikat. Karena malaikat tidak pernah putus berzikir. Yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Tidak pernah fatrah malaikat. Enggak pernah putus. Walau sekejap, walau sesaat. Itulah malaikat. Karena itu malaikat senang dengan orang-orang berzikir. Majelis zikir disebut majelis malaikat. Para malaikat yang menyertai mereka berzikir berkata, Qumu qad ghafarallahu lakum wa budilat sayi'atukum hasanat. Berdirilah kalian hai orang-orang berzikir, sungguh Allah telah mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah ganti sifat-sifat buruk kalian dengan sifat-sifat mulia. Makanya terjadi hijrah. Ada apa Ustadz? Kok saya sekarang jadi sayang sama istri, tidur meluk terus? Dan bangun ada majelis at-taubah sekarang di rumah Ustadz. Oh. Sampai sekarang akhirnya membangun majelis taubat. Ya, at-taubah. At-taubah itu gambaran dari direktur yang taubat. Jadi dari mungkin hanya 15 orang sekarang sudah hampir 1.500 orang. Tadinya cuma 15 orang, sekarang sudah 1.500 orang. Barokah, Masya Allah, Allahu Akbar. Nah inilah ikhwah, liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Dan insya Allah dalam waktu dekat kami akan bangun pondok pesantren di Jonggol. Dalam waktu dekat beliau akan bangun pondok pesantren di Jonggol. Berapa luas Bang? 10 hektar. Tidak luas kata beliau, 10 hektar. Alah, nah ini direktur-direktur yang bermanfaat semua. Allah rubah, tadinya berpikir perusahaan. Sekarang kita buat perusahaan Allah. Sekarang lihat perusahaan Allah kata beliau. Subhanallah, hijrah namanya. Ayahanda bakti begitu hijrah, masjid. Datang beliau ke ulama-ulama, hijrah namanya itu. Subhanallah, Allahu Akbar. Inilah yang Allah janjikan dan inilah yang terjadi kan? Ini yang terjadi ikhwah fillah. Tidak lama dunia ini, tidak lama. Apa susahnya taat sebentar? Apa susahnya sabar sebentar? Sabar, tidak lama. Semua kita akan wafat. Aneh bunuh diri, nggak bunuh diri juga mati nanti. Subhanallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ikhwah fillah rahimakumullah. Ini yang membuat Allah ridha kepada mereka yang senang berzikir. Allah rahmati, huwallazi yusalli alaihi. Allah rahmati orang yang senang berzikir itu. Wadzakirin Allah katsira wadzakirat a'adallahu lahum maghfirata wa ajran 'azima. Kaum muslimin yang banyak berzikir kepada Allah disertai kaum muslimat yang banyak berzikir kepada Allah. Allah persiapkan untuk mereka ampunan dosa dan ganjaran yang mulia. Disertai dengan doa. Ini surah Al-Ahzab ayat 35. Orang kalau banyak berzikir, ayahanda, Allah ampuni dosanya, Allah ganti sifat buruknya. Dan dia dikawal malaikat. Makanya orang berzikir banyak ilham, bisikan-bisikan kebaikan. Kebaikan di jalan Allah. Tiban nats, Allah buat energi kebaikan pada diri dia. Dia nggak pengen maksiat, maunya taat, maunya baik, maunya menyayangi istrinya. Subhanallah. Maka itu nih Bang Pradi pasti terjadi nih pada kawan-kawan. Terjadi juga pada Bang Noh, nih semua kawan-kawan. Bang Reno, semua Paman Gapar, semua nih. Karena Afin sudah tahu cerita-cerita masing-masing. Bang Yanto, karena senang berzikir, Bang Jol dan kawan-kawan, akhirnya sama istri apa? Senang cium kan? Iya kan? Iya Bang? Benar. Benar. Tuh, benar. Apalagi biangnya zikir.
Arifin tuh sehari 20-30 kali dia mencium bini. Coba kawan-kawan yang pernah dekat ikut makan sama Arifin, mau makan cium istri, selesai makan cium istri. Gemas. Bukan hanya mencium istri, tapi mencium makhluk Allah. Ini makhluk Allah yang Allah ciptakan untuk kita. Eloknya istri kita, ya Allah, ting ting tak ting 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 tak ting ting ting. Kalau melihat yang lain-lain, subhanallah, inilah doanya. Gimana Ustadz supaya kita nggak tergoda tuh dengan kekayaan, jabatan, popularitas? Subhanallah. Tidak tergoda itu dengan dunia, dengan wanita dan lain-lain, atau dengan laki-laki. Ini doanya. Allahumma la aisa ila aishal akhirah. Allahumma la aisa illa aishal akhirah. Rasulullah melewati kelompok orang Yahudi yang dengan kekayaan yang luar biasa, yang dia mencibir Rasulullah SAW. Mereka ini, kere lo, lihat apa kata Nabi, Allahumma la aisa illa aishal akhirah. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Akhirat yang panjang, berabad-abad tanpa batasan waktu. Itulah keinginan orang beriman. Wa inna daral akhirah lahiyal hayawan. Kehidupan akhirat itulah kehidupan sebenarnya. Maka dunia jadi enteng. Jadi kalau melewati yang mewah-mewah, baca itu. Allahumma la aisa illa aisal akhirah. Lewat mobil mewah, Allahumma la aisa illa aisal akhirah. Lihat wanita cantik, Allahumma la aisa illa aisal. Selamat kita. Hanya seleranya untuk akhirat. Malah ini mendoakan, mudah-mudahan yang kaya yang kita lihat rumahnya mewah, orang yang taat kepada Allah. Melihat wanita cantik, kita pun mudah-mudahan ia menjadi wanita salehah. Jadi berbalik jadi kebaikan, bukan nafsu yang muncul amarah, malah nafsu mutmainnah. Allahu akbar walillahil hamd. Na'udzubillah, na'udzubika ya Allah min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon pada Allah agar mencabut keinginan maksiat pada diri kita. Amin. Baik ikhwah fillah, pagi yang indah Fajar ini keringat nih man. Beliau tidak bisa banyak bicara karena beliau lagi pulang haji srek, batuk. Ya. Baru hari Rabu pulang ya man ya? Rabu. Mudah-mudahan ayahanda sehat walafiat. Dan kita doakan semua jamaah haji yang pulang, Allah terima haji mabrur. Dan semakin berkah negeri Indonesia. Mudah-mudahan carut marut di negeri ini segera Allah selesaikan. Allah beri hidayah para pemimpin kita, wakil rakyat kita, semuanya dalam hidayah Allah. Allah bahagiakan para mujahidin di Gaza, Palestina dengan kemenangan, dan mereka yang wafat sebagai syuhada. Demikian di Irak, di Afgan, di Kashmir dan seterusnya. Amin ya mujibas sailin. Jangan lupa akad besok zikir ya. Kafaratul majlis, terima kasih Pak Manda, terima kasih Bang Pradi, terima kasih semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Arifin banyak bicara, pasti banyak salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.